mantan kameramennya dia. Iya. Terbongkar sudah pengobatan Gus Samsudin. Baru-baru ini, di kanal YouTube Dr. Richard Lee, telah mengundang mantan kameramen Gus Samsudin dan juga teman pengepul rosok Gus Samsudin. Mereka diundang untuk berbicara tentang kebenaran dari pengobatan Gus Samsudin. Pengakuan dari teman Gus Samsudin itu bahwasanya Gus Samsudin itu awalnya pengepul rosok hingga saat ini. Bedanya kalau saat ini, usaha rosoknya sudah ada yang menghandle, sementara Gus Samsudin fokus di Padepokan. 2013. Tahun 2013. Oh, jadi teman lamanya dia. Iya, Oke. di bidang rosokan itu. Bidang rosokan itu. Kenalnya ya di... Lah, dia kan nggak di Padepokan. Enggak, itu kan baru-baru ini. Kan baru 3 tahun ini kalau nggak salah. Oh, 2013 dia nggak di situ. Belum, di rosokan. Di rongsokan. Iya, Wah, betul. tuh. Pembersihan juga, tapi pembersihan yang apa ya, yang nyata itu. Pembersihan yang bermanfaat di rosokan. Sampai tanggal berapa sih dia? Sampai tahun berapa yang kamu tahu dia masih di rongsokan? Ya, itu ketika dia bikin Padepokan itu sebenarnya masih ngerosok juga. Sampai 2022 ini ya masih ngerosok gitu loh. Tapi itu sudah ketika Padepokannya sudah rame, itu kan ada yang menghandle. Sedangkan pengakuan dari mantan kameramen Gus Samsudin yang awalnya percaya bahwa Gus Samsudin sakti, akhirnya tahu bahwa semua itu tidaklah sama dengan apa yang difikirkannya. Mantan kameramen Gus Samsudin ini tahu bahwa semua itu settingan, yaitu tak lain dari mantan santri Gus Samsudin yang dulunya mondok di Padepokannya. Dan santri tersebut sudah keluar, lalu mantan kameramen Gus Samsudin ini tanya kepada mantan santri tersebut. Mantan kameramen Gus Samsudin ini juga mengakui bahwa pengobatan dari Gus Samsudin ini hanya trik semata. Bahkan ada pasien yang disetting seolah-olah sakit terus berobat kepada Gus Samsudin, dan akhirnya sembuh. Padahal semua itu hanya iklan untuk pengobatan Gus Samsudin. Ya, kirim barang bekas itu ketemu saya. Nah, dia nawarin gimana kalau kita bikin channel. Ya, nanti per bulannya kamu sekian gitu. Ya udah. Akhirnya saya mau kan. Ya namanya kita juga pengen belajar juga, siapa tahu kan bisa. Tapi bisa apa nih? Ya maksudnya bisa sakti. Bisa sakti. Ya, Sebutan bisa sakti. manusiawi. Mantan-mantan santri yang sudah keluar pun sering cerita, sering sharing juga, bahkan ya intinya pengen nyajarin dia caranya gimana kan. Tapi kita nggak ada inilah istilahnya, nggak ada keberanian. Kayak sakti banget ya. Jadi dia bisa mindahin jin. Hup! Wah! Iya. Itu ke siapa dia pindahin? Ya ke santri. Ke santri dia. Iya. Itu memang pindah atau kayak gimana sih? Pindah dari angin ke halu. Tapi kamu tahu dari mana bahwa itu settingan gitu? Ketika si santri-santri ini keluar, mereka cerita semua. Oh, setelah mereka keluar, Iya. baru mereka cerita. Iya, cerita semua. Mereka ceritanya apa tuh? Ya, awalnya saya yang nanya, ketika kamu di sana kayak kerasukan dan sebagainya itu beneran nggak sih? Enggak kok. Oh. Ya, intinya di balik itu ya ada. Triknya apa aja yang kamu tahu? Contohnya kayak ketika pasien dipegang kepalanya keluar asap, Oke. ya kan? Itu kan Oh, minyak. minyak. Bukan sakti kayak gitu minyak. Enggak, pakai minyak. Terus lagi ketika pasien dipegang sama dia, tahu-tahu kulitnya melepuh. Kulit pasien melepuh. Iya, bahkan ada sampai sekarang yang belum sembuh. Oh, Mau- kebanyakan minyak ya. Mungkin bahkan ketika dicekkan ke salah satu dokter kulit, dokter tersebut mengatakan bahwasanya ini zat kimia. Oh, tapi itu pasiennya semuanya real. Ada beberapa yang memang di set untuk apa istilahnya promosi ya. Oh, endorse. Konten. Iya, konten. Jadi kayak konten semuanya itu semuanya disetting semua, Iya, pemainnya disetting. ada. Dan di situ yang lebih ya menurut kita lucu sih ya dok ya. Dia ketika diwawancarai oleh wartawan, dia menyatakan bahwasanya kejadian itu nyata. Itulah pengakuan dari sahabat dan mantan kameramen Gus Samsudin.